Penuntut ilmu perlu memperhatikan ilmu yang telah dipelajarinya, ilmu yang sedang dipelajari, dan ilmu yang akan dipelajari. Ilmu-ilmu yang sudah dipelajari perlu dievaluasi sampai di mana penguasaan kita. Apakah sudah semua pelajaran itu kita kuasai atau sebagiannya. Demikian juga buku-buku yang kita baca perlu kita perhatikan. Apakah bacaan kita sudah cukup atau kita perlu membaca kitab-kitab yang lain. Ini evaluasi proses belajar. Jadi perlu diperhatikan ilmu dan amal. Biasanya kalau kita mengadakan sebuah kegiatan, apakah perlombaan atau acara seminar, selesai dilaksanakan kegiatan, diadakan laporan pertanggungjawaban, ada evaluasi kegiatan. Tujuannya agar setelah kegiatan itu ada peningkatan, ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Demikian juga dalam masalah menuntut ilmu, untuk mendidik diri menjadi seorang ulama. Maka setiap usaha yang kita lakukan perlu dievaluasi. Setiap langkah keilmuan yang sudah kita lewati perlu dinilai. Tanpa ada kita memperhatikan proses belajar selama ini, langkah-langkah yang kita lakukan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Penuntut ilmu rahimakumullah, kapan kita mengevaluasi diri kita, keilmuan kita? Evaluasi ini bisa sifatnya sekali setahun, bisa sebulan, bisa tiap minggu, bahkan bisa tiap hari. Hari ini apa usaha saya untuk mencapai cita-cita menjadi seorang ulama? Apa ilmu yang saya tambah? Apa pondasi keilmuan yang saya kuatkan untuk menjadi seorang ulama atau waris Nabi? Hari ini bisa kita evaluasi. Dalam waktu yang lebih luas, minggu ini apa hal yang mendasar yang saya dapatkan, apa ilmu saya yang bertambah. Bisa kita nilai. Ilmu dan buku. Minggu ini apa buku-buku wajib yang saya baca. Perhatikan. Lebih jauh lagi bulan ini. Sudah sebulan lebih libur ijazah, bukan ijazah saifiyah, tapi ijazah musibah, libur karena musibah. Bagaimana keilmuan kita selama ini? Apa yang terjadi peningkatan? Karena ada sebuah riwayat, "Iza ata alayya yaumul asdadu fi 'ilm, fala burika li fi tulu'i syamsi zalikal yaum." Kalau satu hari itu tidak bertambah ilmu saya, berarti tidak ada berkah terbitnya matahari untuk saya. Jadi tiap hari itu perlu ada tambahan ilmu. Makanya kita dianjurkan membaca doa, Rabbi zidni ilman. Doa harian, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Permohonan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari kita bisa muhasabah keilmuan kita. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita perhatikan keilmuan kita, apa keilmuan kita bertambah. Dan apa yang kurang dalam diri kita. Apakah kita lemah dalam bidang tafsir, kurang mampu dalam bidang fikih? Kita perhatikan kekurangan diri kita. Jangan merasa cukup dengan nilai yang bagus di rapor. So, fikih kita 10 di rapor, padahal kita belum menguasai kaidah-kaidah dalam usul fiqh. Jadi kita mengkhianati diri sendiri dan kita lah yang akan memperbaikinya. Penuntut ilmu rahimakumullah. Jadi di tengah kesibukan kita membaca-baca buku, kita sejenak harus duduk bertafakkur, memuhasabah diri kita sendiri. Bagaimana ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, buku-buku yang kita baca selama ini, apakah sudah cukup ya? Hasil dari perenungan itu, dari menilai diri, tentu akan ada. Apa
tradisi baik yang harus kita pertahankan. Apa keilmuan yang perlu kita tingkatkan, apa ilmu kita yang kurang. Maka untuk ilmu-ilmu yang belum kita kuasai, ya kita tingkatkan. Berarti saya belum menguasai ilmu nahu, bab marfu'at. Ya, setelah itu kita tingkatkan. Setelah kita evaluasi. Atau hasil evaluasinya, saya masih kurang membaca dalam hadis-hadis tentang zakat fitrah. Ya, kita maksimalkan setelah itu. Kita sudah menyampaikan di awal pertemuan, kita harus mengikuti jenjang pendidikan formal, dan untuk diri kita, kita juga harus punya jenjang pendidikan pribadi. Apa kitab yang sudah kita baca, apa kitab yang sedang kita baca, dan apa kitab yang akan kita baca. Yang tujuannya agar kita menjadi orang yang berilmu. Kalau kita sudah membiasakan seperti ini, menilai ilmu kita, mengevaluasi kemampuan kita setiap minggu, setiap bulan, insya-Allah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, keilmuan kita akan terus bertambah dan bertambah. Karena kita sudah tahu apa kekurangan diri kita, dan kita sendiri juga sudah tahu bagaimana cara menutupi kekurangan itu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.